Hai guys, balik lagi sama Enku di sini. Fans penyihir Jujutsu silakan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Jujutsu Kaisen setelah Sukuna yang mengeluarkan domain expansion-nya berupa kuil kematian untuk melawan Shikigami Mahoraga. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga Jujutsu Kaisen chapter 119 yang bersumber dari website Jujutsu Kaisen atau forum Reddit. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa keliling di deskripsi atau bisa juga keliling di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan bikin stop video aja dari sekarang. Nah, di manga chapter 119 ini, pertempuran Sukuna melawan Mahoraga telah mencapai babak akhir. Dan secara mengejutkan, Raja Kutukan itu melakukan hal yang cukup aneh kepada Megumi dan Yuji. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Judul chapter ke-119 kali ini adalah Insiden Shibuya, bagian ke-37. Pada awal scene, kita diperlihatkan penjelasan dari teknik yang Sukuna miliki. Raja Kutukan itu memiliki dua tipe serangan tebasan. Yang pertama adalah tebasan biasa, yang disebut dengan dismantle. Dan satunya lagi adalah cleave, yang biasa diatur tergantung pada kekerasan targetnya. Serta energi kutukan yang dipakai untuk menebas adalah dengan sekali ayunan. Sedangkan untuk Malevolent Shrine atau Fukuma Mizushi berbeda dari tipe perluasan domain lainnya, karena dia tidak menciptakan ruang terpisah dengan perisai. Kemampuan untuk mengetahui wilayah alami seseorang tanpa perisai itu sama dengan seorang pelukis yang membuat karya masterpiece tidak pada kanvas, melainkan di udara. Itu adalah sebuah teknik yang sangat kuat. Terlebih lagi dengan memberikan rute kabur, sebuah binding fog terbentuk yang meningkatkan kemungkinan ketepatan dengan sangat besar di area yang terpengaruh dengan radius maksimal hampir 200 meter. Melihat posisi dari Megumi sekarang, Sukuna telah memperkecil area domainnya menjadi radius 140 meter di atas permukaan tanah. Seketika Sukuna melancarkan tebasannya ke segala wilayah kota yang berada di dalam area domain expansion-nya. Di dalam bawah tanah sendiri ada beberapa penduduk yang sebelumnya diselamatkan oleh Inumaki Toge. Tempat itu adalah tempat perlindungan sementara. Sebagian warga menyalakan ponselnya untuk melihat apakah di area tersebut ada sinyal atau tidak. Sayangnya karena lokasi itu berada di dalam tirai, membuat sinyal masih belum dapat tertangkap. Mereka saling mengingatkan teman mereka masing-masing untuk tidak menggunakan handphone terlalu lama agar ponsel mereka tidak kehabisan baterai. Tapi di sisi lain mereka juga bersyukur meski masih berlindung di sini, orang-orang itu bisa bergantung dengan Inumaki yang mengevakuasi mereka dari serangan para mutan sebelumnya. Namun tiba-tiba orang-orang itu hancur berkeping-keping. Itu adalah teknik tebasan cleave milik Sukuna. Orang-orang tersebut berada di dalam domain expansion-nya. Sedangkan untuk benda mati juga menerima tebasan dari teknik yang bernama dismantle. Teknik milik Sukuna ini akan terus menyerang semua target tanpa ampun di dalam jangkauan serangnya hingga domain expansion itu menghilang. Terlebih lagi target utamanya adalah Mahoraga. Sontak saja Shikigami tersebut menerima tebasan skala besar secara bertubi-tubi, tidak terkecuali bangunan-bangunan di sekitarnya. Efeknya membuat beberapa gedung yang berada di area tersebut mengalami kehancuran dan menciptakan debu yang sangat tebal. Bagi Sukuna, satu-satunya cara untuk mengalahkan Mahoraga adalah membantainya dengan serangan baru sebelum Shikigami itu bisa beradaptasi. Tebasan cleave miliknya memenuhi kriteria tersebut. Namun jika dia tidak beradaptasi dengan serangan dismantle, melainkan hanya dengan serangan tebasan secara umum saja, maka regenerasi Mahoraga akan segera sempurna. Benar saja, Shikigami itu telah kembali meregenerasi tubuhnya. Tapi belum sampai dia bangkit untuk melancarkan serangan balasan, dengan sigap Sukuna kembali menyerangnya menggunakan panah api dan seketika membakar makhluk tersebut tanpa ampun. Efek serangan itu menciptakan kobaran api di area pertempuran dalam skala yang begitu besar. Beberapa saat kemudian, di luar batas domain expansion milik Raja Kutukan itu, ada Shigemo yang melihat kondisi yang terjadi. Kemudian Sukuna melewatinya sambil melemparkan roda besi milik Shikigami itu. Namun tiba-tiba kejadian seperti kembali terulang, di mana Sukuna yang kembali berjalan menghampiri villain itu. Namun untuk kali ini, kondisi di dalam bekas domain expansion tersebut telah mengalami kerusakan yang sangat parah. Lalu sambil melewati pemuda itu, Sukuna menyuruhnya untuk pergi.
Sontak saja Shigemo pun segera melakukannya. Dalam hatinya sendiri, Shigemo merasa beruntung. Dia kembali berhasil selamat. Menurutnya, keberuntungan yang dia miliki tidak pernah habis. Sebenarnya, teknik penggunaan kutukan dari Shigemo memanglah menyimpan keajaiban. Keajaiban kecil setiap harinya dihapus dari ingatan pemuda tersebut, kemudian disimpan. Keajaiban yang disimpan itu dilepaskan saat nyawa Shigemo dalam bahaya. Tanda di bawah matanya menunjukkan jumlah keajaiban yang disimpan. Namun bahkan Shigemo sendiri tidak sadar akan hal itu. Sayangnya ketika berlari menjauhi Raja Kutukan tersebut, ternyata villain itu telah menerima tebasan dalam skala yang cukup besar. Dan tidak disangka juga, ternyata keberuntungannya telah habis ketika dalam pertarungannya melawan Nanami Kento beberapa saat yang lalu. Dan akhirnya villain tersebut benar-benar terbunuh. Sukuna sendiri yang melihat tangannya seperti gemetaran merasa jika waktu dia bertahan sepertinya sudah tidak lama lagi. Beberapa saat setelah itu, Raja Kutukan tersebut membawa Megumi menuju lokasi tempat Shoko berada. Ketua Yaga yang melihat kejadian itu cukup terkejut. Dalam hatinya sendiri, dia merasa jika sekilas Ketua Yaga seperti melihat Itadori. Namun dia juga merasa ragu, apakah yang dia lihat itu adalah Sukuna. Ternyata Raja Kutukan tersebut mengeluarkan gerakan kilat dan kemudian kembali lagi ke medan pertempuran. Tepat saat itu terjadi, Yuji telah berhasil mengambil tubuhnya kembali. Sayangnya setelah melihat sesuatu di depan matanya, membuat pemuda itu seperti begitu menyesal. Apa yang sebenarnya Yuji lihat? Apakah itu ada hubungannya dengan rencana dari Sukuna? Sayangnya scene cerita manga Jujutsu Kaisen chapter 119 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga Jujutsu Kaisen chapter 119 yang isinya memperlihatkan Sukuna yang membawa Megumi ke lokasi Shoko agar dia segera mendapatkan pengobatan. Sedangkan Yuji telah kembali mengambil alih tubuhnya. Namun dia sendiri dihadapkan pada sesuatu yang membuatnya merasa begitu menyesal. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review manga Jujutsu Kaisen secara maraton, bisa klik link di deskripsi juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga Jujutsu Kaisen selanjutnya.